Oke, terima kasih rekan-rekan semua, rekan-rekan panitia Pitopes. Siang ini kita akan diskusi dengan dua orang narasumber kita dan tampaknya sudah hadir ya, Pak Albert Rubinus dan Pak Masri. Saya sapa dulu, apa kabar Pak Rubinus dan Pak Masri? Ya, baik. Ya, Selamat siang. oke. Selamat siang semua. Bung Sunario, selamat siang. Ya, selamat siang. Salam kenal juga. Nanti kita akan punya waktu sekitar 1,5 jam sampai jam 1.30 berdiskusi tentang hermeneutika Dayak. Teman-teman semua yang hadir di sini, ini merupakan rangkaian ya, mungkin tadi sudah dijelaskan, rangkaian dari sesi-sesi kegiatan yang dilakukan oleh Pilopes, dan kegiatan ini didukung oleh media partner Kompas dan Mojok. Oke, Pak Masri dan Pak Rufinus, mungkin kita akan mulai saja, tapi sebelum itu saya pertama ingin memperkenalkan terlebih dahulu CV dua narasumber kita yang tadi dikirim oleh panitia. Pertama, Pak Albert Rufinus, MA PhD, ini kalau lihat pekerjaan merupakan ketua Pak ya, ketua STKIP. STKIP itu ilmu pendidikan Pak ya? Ya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, keguruan dan ilmu pendidikan Pamane Talino ya, ini di Pamane Talino di Ngambang, Kabupaten Landak, Kalbar. Oke, Kalimantan Barat. Oke. Dan saya lihat juga salah satu publikasi atau hasil penelitian yang sudah dilakukan merupakan penelitian PhD itu tentang nilai-nilai kepahlawanan dalam teks Taknalawe ya, Pak Rufinus, dalam komunitas Kayan Mendalam dengan pendekatan kajian semiotik. Ada beberapa penelitian juga yang sudah dilakukan dan banyak terkait dengan pandangan hidup atau nilai-nilai yang ada di dalam komunitas Dayak. Narasumber kita yang kedua itu Pak Masri. Pak Masri ini juga aktif di universitas ya, Pak Masri di Universitas Teknologi di Kalimantan Barat. Di sini dijelaskan ada beberapa karya atau buku yang pernah ditulis juga terkait dengan masyarakat Dayak. Dan saat ini Pak Masri sendiri merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Teknologi Kelingkumang, ini di Kalimantan Barat juga ya, Pak Masri ya? Di Sekadau. Sekadau ya, itu di Ya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, betul. Kalimantan Barat ya. Oke, tadi perkenalan singkat tentang Pak Rubinus dan Pak Masri. Teman-teman semua yang hadir dan menyaksikan diskusi kita siang ini, kita akan mengangkat satu topik tentang hermeneutika Dayak ya. Dua narasumber kita ahli di dalam terkait masyarakat dan juga budaya yang dianut dalam masyarakat Dayak. Mungkin sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit. Saya pernah diajarkan oleh satu dosen antropologi pada waktu sekolah di Driarkara. Itu ada Romo Hari ya, Romo Harikus, mungkin Pak Rupinus kenal. Beliau itu dulu PhD-nya riset tentang Dayak Sungkung, kalau tidak salah ya, Dayak Sungkung. Dan beliau cerita bahwa di dalam masyarakat Dayak itu juga bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam, dan antara satu Dayak dengan Dayak lain itu bisa ada perbedaan, dan juga mungkin dalam beberapa hal cukup ada prasangka-prasangka juga gitu ya di dalam masyarakat Dayak tersebut. Nah,
nanti barangkali Pak Rufinus kan kita minta untuk mengeksplorasi salah satu, saya nggak tahu itu apakah merupakan pandangan dunia yang tertulis atau lebih tradisi oral yang Taknelawe tadi itu ya Pak Rufinus. Jadi nanti bisa diceritakan bagaimana nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Dayak seperti yang dipahami dalam Taknelawe. Dan kemudian nanti setelah itu saya akan meminta Pak Maaf Masri. Pak Sunario, boleh saya interupsi? Ya. Pak Sunario, saya dengan hormat minta supaya Pak Masri Sariputra dulu. Oh gitu. Kemudian, ya, karena begitu alurnya yang saya dapat. Karena beliau ada satu tulisan yang sangat bagus. Saya berangkat dari situ juga. Oke. Supaya tidak terjadi ketimpangan apa dan sebagainya. Saya mohon dengan hormat Pak Masri Sariputra yang. Ya, kelihatannya Pak Masri siap ya. Siap Pak. Siap Pak Naryo. Ready. Terima kasih Pak Masri. Oke. Ya. Ya, jadi kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Masri, dan Pak Masri sudah membuat PowerPoint ya nanti dan sudah dipresentasikan nanti akan di share screen. Itu tentang hermeneutika makna di balik teks Dayak sebagai etnis headhunter ya, Pak Masri ya. Yes, Pak Naryo. Barangkali sebagai gambaran mungkin salah satu hal yang paling diingat ketika orang menyebut Dayak itu salah satu tradisi memang ya, tradisi ngayau, dan nanti akan diceritakan oleh Pak Masri bahwa tradisi itu pernah ada tetapi dalam abad ke-19 ya, kalau tidak salah disebutkan itu sudah dihapus dan tidak dipraktikkan lagi. Nah, mungkin untuk singkatnya saya akan langsung saja mempersilakan kepada Pak Masri untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Saya persilakan Pak Masri. Baik Pak Naryo, mohon maaf saya tidak sediakan PowerPoint, tetapi kalau ingin kawan-kawan melihat teks itu ada di jurnal Bakri dan juga di salah satu proceeding seminar internasional Dayak di Bengkayang. Itu ada di proceeding, di sana saya bahas mengenai ngayau dengan tuntas Pak Sunario. Akan tetapi saya ikuti alur Pak Rufinus senior saya, mohon maaf karena Anda yang meminta saya memulai, jadi saya sebagai junior dari Anda, mohon maaf saya tampil lebih dulu ya Pak Albert ya, kita saling melengkapi, kita kolaborasi bukan kita kompetisi ya Pak, saling melengkapi. Baiklah Pak Naryo, karena beberapa teman ikuti ini tanpa ada background filsafat, saya mulai saja bahwa filsafat per definisi adalah Scientia rerum per causas ultimas, adalah ilmu pengetahuan yang membidik suatu objek ada dengan kacamata radikal, bukan isme tapi menyeluruh. Ibaratnya pohon lada saya itu ujungnya mati layu. Itu adalah fenomena. Begitu saya gali akarnya ternyata ada di sana ada fungisida, ada juga hal-hal lain yang menyebabkannya, yaitu misalnya begitu saya sampai ke akarnya saya tahu keseluruhannya. Jadi filsafat adalah olah pikir siensia yang melihat objek dengan menyeluruh. Ibaratnya filsuf bisa melihat kucing hitam di gelap malam di atas batu yang hitam. Demikian Pak Naryo metaforanya. Oke, ini memang salah satu dari fak saya. Tetapi terima kasih dulu kepada Kompas, 20 tahun di Kompas Gramedia, managing editor di PT Index di Grasindo. 20 tahun saya dibina Kompas dan saya merasa tradisi-tradisi yang dibangun Kompas sungguh sangat luar biasa, di mana akal budi dikedepankan tanpa menyampingkan budi dan keelokan tingkah laku kita. Jadi antara ilmu dan iman itu seimbang. Kompas, terima kasih. Tulisan saya pertama tentang ngayau di Modi Kompas waktu mahasiswa semester 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Saran Malang, 14 Februari 84 dengan judul Tindakan Preventif untuk Mengurangi Tindakan Penurunan Mangkok Merah atau ngayau itu, karena terjadi pada saat itu. Saya masih mahasiswa. Kompas, terima kasih. Ini panggung yang saya akan paparkan tadi mengenai bagaimana Dayak dicitrakan, dibangun image
disalah persepsi, juga dikomodifikasi, juga disalah mengerti oleh yang saya sebut para penulis antropolog yang tidak paham mengenai Dayak dan membaca Dayak dengan vorurteil, dengan pengetahuan pengalamannya sendiri. Baik, Dayak itu pertama kali diperkenalkan secara terminologi dalam naskah kuno Kontrolur Banjarmasin bertahun 1757 dari laporan Hogendorf ke negeri Hindia Belanda. Di sanalah kata pertama Dayak diperkenalkan dalam laporan Hogendorf, Kontrolur Banjarmasin bertahun 1757. Sebagai padanan dari kosakata Belanda Binnenlander yang berarti penduduk Indigenous people Borneo yang tinggal di udik di pedalaman sebagai lawan dari orang yang pendatang yang tinggal di pesisir. Itu asal usul Dayak. Dia mengalami evolusi istilah Dayak itu berkali-kali dan banyak tampil dan banyak variasi. Orang Belanda menyebut Daya atau Dayaker. Kalangan dari British, dari Inggris, dari Amerika menyebut Dyaks. Ada yang Daya, ada yang Dayak dengan apostrof. Tidak ada kesepahaman. Sampai pada tahun 1992, ada seminar internasional di Pontianak disepakati dari berbagai varian penulisan Dayak. Kita sepakat Dayak dan berlaku hingga hari ini. Orang Dayak begitu sepakat tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada denda adatnya. Demikian. Yang baku Dayak. D-A-Y-A-K sejak tahun 1992. Nah, secara akademik ilmiah asal usul Dayak itu dipastikan karena uji karbon di Guinea, di Miri, di Sarawak, Malaysia. Ditemukanlah bahwa sudah ada penghuni Pulau Borneo sejak 40.000 tahun yang silam. Dokumen-dokumen yang lain juga mendukung. Ada Sote Brunan, sumber-sumber garam. Ada saya meneliti di Krayan, ada di Batu Sician, mirip kuburan kunonya. Ada juga Batu Yupa di Kutai, itu sudah ada penghuni manusia Borneo sejak abad 4 ujung dan awal abad 5 Masehi. Jadi teori yang saya bangun adalah Dayak tidak dari manapun. Dia adalah dari sini dan di tempat ini. Kita bisa buktikan dari artefak-artefak di temuan-temuan lebih mudah menjelaskan Dayak dari sini daripada mengatakannya dari luar. Sudah ada bukti-bukti historis dan akademik. Nah, Dayak tersebar di Pulau Kalimantan. Yang uniknya makin kecil wilayah, makin tinggi status politik organisasinya. Brunei hanya sekitar kurang lebih 300.000, tetapi penduduknya makmur. Dayaknya kurang lebih 100.000. Sarawak kurang lebih di sana 1 juta penduduk, terbanyak Iban. Ada juga Kadasan Dusun, ada juga Kayan. Kayan ada di mana-mana dengan catatan nih Rupinus istrinya orang Kayan. Itu ada di mana-mana. Jadi total penduduk orang Dayak saat ini ada 7 juta. Saya sudah buatkan petanya, kalau ingin nanti saya akan bagikan, akan saya share. Nah, Dayak sendiri ada nama kolektif dari tadi Binnenlander yang tersebar di berbagai pulau di Kalimantan. Nah, ada 7 rumpun yang disebut Mallinckrodt Controller yang nulis tentang Dayak. Ada 7 rumpun stamen ras dan terbagi dalam 405 subsuku. Ada kesamaan yang satu, tapi ada perbedaan di tempat yang lain. Tetapi sebagai satu suku bangsa, dia ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaan sesuai dengan lokus masing-masing. Nah, pada saat ini Dayak adalah populasi kurang lebih 7 juta dan terbanyak di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai labeling, adalah satu stempel yang dicapkan kepada orang Dayak. Karena apa? Karena orang Dayak pada saat itu belum menulis seperti kami dan Albert Rupinus. Saya kemudian menyadari bahwa sebagai contoh Karl Bock, itu adalah naskah pertama yang nulis mengenai headhunter, seorang Norwegia penjelajah
antropolog juga. Itu tahun 1881 bukunya. Dia menggambarkan orang Dayak itu sebagai manusia pemburu kepala. Nanti saya jelaskan. Ada 5 tujuan ngayau. Dan yang pertama bukan memburu kepala manusia, tapi pertahanan diri suatu klan. Nah, kemudian ada Miller tahun 42. Bukunya Black Borneo. Ada Winsdor tahun 1837. Yang menggambarkan orang Dayak sebagai wild, manusia liar, angsa yang liar. Dia menyaksikan orang Dayak dengan pikiran, forurtail, dengan hermeneutika dari barat. Di barat rumah orang itu di atas tanah. Karena aman, tidak ada ular, tidak ada banjir. Dia merasa itu paling bagus di Borneo. Coba lihat, sekarang ketika banjir, orang kalau rumah dibangun di atas tanah hancur. Tetapi begitu tinggi, banjir tidak masuk. Orang Dayak punya kearifan. Kalau membangun rumah, dia lihat dari mana bekas telur keong. Telur keong itu menandai tidak pernah air itu di atas. Orang Dayak akan bangun rumah di ketinggian di atas telur keong. Itu salah satu kearifan yang tidak dipahami para penulis luar. Nah, di sanalah hermeneutika bermain. Bagaimana menafsirkan. Hermeneutika adalah filsafat olah pikir yang dalam, yang rasional. Bagaimana menafsirkan. Sebab pengertian adalah ihwal penafsiran. Dari kata hermeneuo, bahasa Yunani, saya menafsirkan. Menggambarkan bagaimana Dewa Hermes menjadi messenger, mediator antara dunia atas dan dunia bawah. Saya akan membuat apa yang saya sampaikan dimengerti. Saya menjembatani gap ontologis antara noun and unknown. Jadi teks-teks yang ditulis orang barat itu adalah sebagian unknown. Sebagian mispersepsi, sebagian besar ketidaktahuan mereka mengenai esensi orang Dayak. Padahal gnoti se auton, kenalilah dirimu sendiri. Saya yakin saya lebih mengenal orang Dayak daripada Winsdor. Saya lebih mengenal budaya bangsaku daripada orang luar. Maka saya pikir, oke, filsafat kita ambil dari Yunani dan Eropa, tetapi sebagai suatu metode, suatu teori kita pakai untuk memotret fenomena masyarakat kita. Jadi teori adalah alat untuk menjelaskan fenomena. Dan saya pikir tidak usah kita kalau membangun Dayak, membangun tanah adat, membangun dulu tidak pernah banjir di Kalbar. Terakhir tahun 63. Tetapi orang tidak akan merusak hutan adat. Dengan studi-studi ilmiah, dengan AMDAL, sudah studi, sudah ada hasilnya. Kenapa masih terjadi banjir? Nah, di sini kita jangan belajar di luar, belajarlah, tanyalah kepada nenek moyang, tanyalah kepada leluhur bagaimana cara mereka menjaga hutan. Saya paparkan, ada teman saya, rektor ITKK Sekado, Dr. Masyun. Dia meneliti di hutan kami. Valuasi nilai hutan itu 7 keturunan tidak habis dimakan. Daripada digarap untuk pertambangan, untuk pertanian. Jadi alam bagi orang Dayak adalah kulkas yang hidup. Sebagai ilustrasi, apa bedanya restoran Padang, restoran Cina, dan restoran Dayak? Kalau kita masuk restoran Padang, kita sudah disajikan yang dimasak kemarin. Ya enggak? Masuk restoran Cina, kita disajikan yang saat itu masih fresh, masih segar. Tapi kalau kita masuk restoran Dayak, tunggu 2 jam. Kenapa? Dia cari di hutan dulu. Dia berburu, dia ambil ke sungai. Nah, orang Dayak tidak boleh mengambil seenaknya, secukupnya saja. Ada buah tertentu yang hanya boleh dijolok. Tidak boleh ditebang ngambil buahnya. Karena tahun depan tidak bisa berbuah lagi. Kalau ngambil pakis, hanya ngambil yang muda saja. Yang tua jangan. Jadi buat orang Dayak, alam itu adalah sahabat. Alam itu adalah guru. Alam itu adalah kehidupan. Sehingga tidak boleh dulu. Itulah nilai-nilai orang Dayak. Ya, jadi saya pikir kita bicara tentang ngayau headhunter mengalami evolusi. Setidaknya saya mencatat ada 5 evolusi ngayau. Akan tetapi saya beberkan dulu bahwa ngayau itu dari kata yau.
mencari, dalam hal ini mencari kepala manusia, kepala musuh. Sebagai apa? Pertama-tama kita suka mendengar kata-kata Pak Prabowo, si vis pacem parabellum. Jika engkau ingin damai, siaplah perang. Jadi orang Dayak itu tersebar, dia punya klan-klan masing-masing. Orang Dayak itu merdeka, egaliter, tidak ada raja. Yang memimpin mereka itulah yang menguasai adat dan orang yang paling disegani. Primus inter pares, bukan primus inter omnes. Jadi wilayah ini dijaga. Kalau ada ancaman dari luar, mendingan kita nyerang dulu pada kita diserang. Nah, konsepnya adalah ngayong itu mempertahankan eksistensi wilayah dan klan. Karena orang Dayak pada zaman dulu masih sedikit, sehingga wajib dipertahankan dan dijaga keamanannya. Nah, ngayong yang kedua adalah untuk mendapat suatu daya kekuatan. Kalau kita membaca ensera buah-buah kana, itu kisah nenek moyang zaman lalu adalah pada zaman dahulu kala ketika ada gawai, ada acara dikisahkan tentang kepahlawanan epos-epos itu supaya bangkit semangat orang. Saya udah ngayong sekian banyak dan jago-jagoan supaya timbul keberanian, timbul juga sukacita ketika disambut menang perang. Wanita-wanita akan memberikan minum tuak dan disambut dengan luar biasa seperti orang menang di kejuaraan. Jadi ngayong itu ada bermacam-macam tujuan, melindungi pertanian, ada juga menambah daya kekuatan bangunan. Lalu yang terakhir itu balas dendam. Jadi itu bukan tempat pertama. Tempat pertama adalah mempertahankan klan, wilayah, dan keamanan regional setempat. Nah, ngayong ini tidak boleh sembarangan, ada etikanya. Dibawakan dalam rapat di satu kampung, dibicarakan. Kalau masuk akal baru boleh diadakan ngayong. Kalau tidak boleh, yang mengajak ngayong itu akan dikenakan sanksi. Misalnya, dendam pribadi tidak boleh dibawa ngayong. Nah, ngayong itu ada tahap-tahapannya, dibicarakan, dimusyawarahkan, baru ada peki perang namanya tariu. Nah, saya akan bahas nanti kemudian pada kesempatan, tetapi saya lebih pada bagaimana ngayong ini dibangun orang luar untuk mencitrakan Dayak sebagai headhunter. Padahal menurut saya meneliti, Dayak bukanlah suku bangsa terakhir yang mengayau. Pada tahun 1894 ya, di Tumbang Anoy di Kalimantan Tengah, Kompeni Hindia Belanda berinisiasi untuk menyatukan Dayak sedunia, kemudian disepakati menghentikan ngayau. Tetapi ada satu teman saya, orang Malaysia, seorang penulis juga, namanya Lencau dari Lidung Payau. Dia heran, dia bertanya, ini filsafat ini, why do the Dutch stop us making war when they are having wars all time? Nah, kenapa? Kami bertanya pada saat itu, kenapa Hindia Belanda berinisiasi mengadakan perdamaian saling kayau di antara orang Dayak di Tumbang Anoy tahun 1894, sementara mereka sepanjang masa memerangi kita. Kalau bicara mengenai kebiadaban, peradaban, siapa lebih hebat dari siapa? Siapa lebih mulia? Sama saja sami mawon. Nah, saya meneliti taktik penguasaan Belanda di Tumbang Anoy adalah kontra dengan penguasaan penaklukan di Jawa dan sekitarnya yang disebut divide et impera. Pecah belah, baru kuasai. Di Dayak bersatu, Dayak merdeka. Dayak sesungguhnya hanya ditaklukkan Borneo, itu orang-orang Dayak dikuasai hanya 60 tahun, bukan 3,5 abad. Sebab orang Dayak merdeka dari tangan kolonial. Nah, Belanda mencoba memerangi Dayak, ditangkap satu, karena punya banyak klan-klan tadi, tidak mau tunduk. Belanda heran, ini penelitian saya nih. Jadi, taktik Belanda untuk menaklukkan orang Dayak di Borneo bukan divide et impera, tetapi salt starvation.
haus darah. Disatukan dulu, baru dipecah belah. Kebalikan dari divide et impera. Nah, pada saat itu Damang Batu umur 70 tahun yang menjadi host di Tumbang Anoy. Saya sudah pernah ke sana. Saya meneliti. Mengapa? Karena dia lebih siap. Logistik disediakan di Banjarmasin, diangkut dengan kapal di Tumbang Anoy. Di sana 2 bulan pertemuannya. Disepakati 3H. Pertama, hakayau. Jangan ngayau lagi. Jangan bunuh lagi, habunuh. Hatetek dan hajipen. Tidak ada perbudakan lagi. Nah, Belanda berinisiasi, kalau Dayak sudah bersatu, baru kita pecah belah. Jadi blessing in disguise. Taktik Belanda, boro-boro dia menguasai Dayak, Dayak malah bersatu. Timbul semangat kebersamaan Dayak sejak 1894. Maka penelitian saya adalah bahwa Belanda salah taktik. Belanda salah kira. Company itu ya, mereka tidak paham Dayak. Dayak itu disatukan baru dipecah belah. Dan mereka gagal total menguasai Dayak. Nah, bangkit semangat Dayak. Di Kalteng bangkit organisasi Dayak namanya Hapakat. Dayak ya, Dayak itu ada di Kalimantan Barat ada Partai Dayak, Upangurai dan Palonsuka. Dayak bersatu, Dayak hebat. Nah, saya ingin bicara saja bahwa yang disebut mengenai Dayak pada hari ini, saya meneliti sudah, kalau dulu kutuk sekarang jadi berkat. Kalau dulu orang menyebut Dayak, orang Udik, orang dulu malu, sekarang bangga. Orang Dayak punya tanah luas, paling sedikit 1 hektar 1 keluarga dan ada sawitnya. Ketika banjir, orang Dayak nggak kena, yang kena pendatang pesisir. Ketika pusat pemerintahan pindah dari pesisir ke satu tanah yang lapang, yang bebas banjir, orang Dayak menikmati jalan raya. Jadi saya mengamati, baru pulang dari penelitian di perbatasan. Kalau rapat itu luar biasa. Mobil-mobil, wah, tidak kalah Jakarta. Saya naik taksi, apa? Ya, luar biasa. Jadi taksi-taksi itu Hilux buat angkut sawit. Orang ke ladang itu, ke sawah, udah minimal naik motor. Jadi saya mencatat Dayak sudah maju secara ekonomi dengan CU-CU-nya, aset CU sekian lebih daripada bank-bank, kemudian sekolah tinggi ada, profesor orang Dayak 37, doktornya ratusan penelitian saya. Jadi yang dulu kutuk sudah menjadi berkat. Hari ini orang bangga mengatakan Dayak. Jadi memang suatu perubahan luar biasa terjadi, tidak pernah kita duga. Yang dulu disebut hunter, misalnya itu salah kira, salah persepsi, prurtail namanya di istilah Firmonidika. Nah, orang Dayak itu bawa senjata, bawa sumpit, bawa pedang, bukan semata-mata buat membunuh, tetapi tanda kesigapan. Hari ini ngayong adalah kami membawa gadget kemanapun. Kalau dulu membawa sumpit dan senjata. Apa bedanya? Ini alat. Sama saja. Begitu ada burung lewat, siap sumpit. Begitu ada babi lewat, siap ditombak. Nah, ini juga begitu dipanggil Pak Sunaryo, saya siap di tempat. Apa bedanya, Pak? Bawa sumpit, bawa senjata. Zaman dulu dengan bawa ini. Tidak ada beda, Pak. Alat hanya untuk bekerja. Alat hanyalah medium, the extension of man, kata McLuhan. Tapi manusia di balik alat itu yang paling penting. Jadi buat saya, Filofest hari ini adalah kesempatan saya buat menjelaskan kepada hadirin bagaimana Dayak disalah persepsi, bagaimana Dayak dinistakan, dihinakan, orang Udik, orang terbelakang, tapi hari ini menjadi satu kebanggaan, satu berkat. Pak Sunaryo, selebihnya saya ingin diskusi. Dan saya suka dengan terus terang dengan kegiatan ini, dan next time kita boleh bahas secara detail. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Naryo karena ada satu teman saya yang saya juga tidak kalah respect pada dia, Dr. Albert Rufinus, dan beliau MA dan teman saya di perguruan tinggi sejak dulu juga. Silakan Pak Naryo, saya lebih suka diskusi, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Masri, penjelasannya cukup memberikan banyak informasi kepada kawan-kawan yang hadir di sini dan juga yang menonton di link YouTube tentang masyarakat Dayak ya. Persepsi kita mungkin bisa berubah dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya
pertama mempersilahkan narasumber kedua, Pak Albert Rufinus. Barangkali tadi yang direncanakan lebih pada merespon ya. Tapi kalau Pak Rufinus juga mau menyampaikan materi yang mungkin berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, saya persilakan saja Pak Rufinus. Waktu saya persilakan, saya berikan Pak Rufinus. Terima kasih. Izin buka video ya. Ya. Dan izin buka masker karena saya di kamar sendiri. Tadi Pak Masri itu nggak kelihatan wajahnya, saya lihat kameranya terbuka padahal. Kenapa begitu, Pak? Saya nggak tahu itu, Pak. Begitu ya? Nggak kelihatan. Baik. Ya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting suaranya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Izinkan saya menyapa Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga Basengat, Kak Jubata. Arus. Yang saya hormati dan muliakan rekan saya, Pak Masri Sareputra, yang sudah banyak makan garam tentang penelitian, tentang budaya. Terakhir kita bertemu di Malinau, Pak. Betul ya. Iya Pak, betul. Kita malam itu senang berdiskusi kecil ya. Iya. Bicara tentang masyarakat kita lah. Khususnya masyarakat Kayan, karena waktu itu adalah satu peringatan tentang masyarakat Kayan. Dan di sana juga ditampilkan kesenian-kesenian, lalu pameran dan sebagainya. Menarik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu adalah intelektual, mungkin pemerhati juga, dan juga memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pertama-tama izinkan saya untuk membawakan satu pemikiran, terutama pemikiran saya ini berangkat dari jurnal atau artikel yang ditulis oleh Pak Masri Sareputra, Master of Arts. Izinkan Pak Masri, saya melihat jurnal atau artikel Anda itu 18 halaman. Dari sana saya berangkat, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya share apa yang bisa saya bagikan. Saya akan share dalam bentuk PowerPoint 13 slide. Mudah-mudahan menarik dan berkesan. Apakah slide ini? Saya di sini. Slide-nya nampak ya? Sudah. Baik, izin Pak Masri khususnya. Saya sembayang itu menempelkan foto Bapak nih. Jadi tumpuan daripada diskusi kita, khususnya yang akan saya sampaikan adalah dari jurnal Pak Masri Sareputra yang berjudul Makna di Balik Teks Dayak sebagai Etnis Headhunter. Saya akan memberikan mungkin sedikit catatan dalam bentuk ini. Apakah bisa saya penuh ya? Seperti ini dari jurnal itu. Izin sekali lagi Pak Masri, mudah-mudahan mengena. Jadi dari PowerPoint ini, dari jurnal Bapak yang dari halaman, kalau tidak salah 109 sampai 121 apa sekitar itu. Ya. Saya pertama-tama mengucapkan profisiat Pak Masri atas jurnal ini. Padat, berisi, khususnya semakin meningkatkan kemampuan kita, kapasitas kita
mengenal siapa suku bangsa Dayak di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Ya, dari judul tadi, saya sedikit mungkin agak rinci. Di kolom-kolom ini, saya menamakan yang pertama adalah, ini adalah tradisi kehidupan. Ya, mengayau itu semua sudah tahu. Tadi Pak Masri bercerita dan menggali bagaimana ngayau itu dan kehidupan masyarakat dan apa yang terjadi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, dari 1894 peristiwa Tumbangan Noi, kemudian sampai hari ini. Beliau di sini mencatat, saya cuplik aja di ya. Kutipannya ini, ngayau atau head hunting ialah tradisi etnik Dayak di masa lampau untuk mencari kepala musuh sebagai tanda bukti kekuatan. Tradisi. Ada juga yang menamakannya sejarah, tapi saya lebih memilih tradisi. Ya. Di masa lampau, tanda bukti kekuatan. Itu di bagian nafsrah halaman 109. Dan catatan saya untuk yang kutip ini adalah, ya, dapat dimaklumi, ini sifatnya adalah internasional, nasional, dan lokal. Jadi sudah kita ketahui. Kemudian tindakan atau kegiatan ngayau ini sudah berakhir, sudah berhenti, apa boleh yang dalam bentuk ngayaunya sendiri tentu saja. Sejak dilaksanakannya kesepakatan dalam pertemuan besar Dayak se-Borneo pada tahun 1894. Kegiatan itu sendiri tadi disebutkan menyita waktu 2 bulan. Ini adalah sejarah perjuangan atau tradisi perjuangan kepahlawanan. Saya mencatat kepahlawanan. Jadi ngayau itu adalah perjuangan kepahlawanan. Tadi sudah diberikan rinciannya oleh Pak Masri Sareputra. Kemudian beliau juga mencatat tentang bias laporan penulisan dan realita kehidupan Dayak oleh para pelancong, para pengunjung, mungkin mereka datang ke Kalimantan, khususnya ke Borneo ini dalam rangka tugas atau mungkin sebagai wisatawan asing, ya, waktu itu. Ada hal yang sifatnya bias. Maka tadi dikatakan muncul pencitraan. Saya setuju, Pak Masri. Interpretasi yang superficial, jadi dangkal sekali, mereka melihat apa yang terjadi waktu itu, langsung mereka memberikan judgment, ya, sangat prejudis saya kira, ya, pencitraan, interpretasi yang superficial. Kemudian saya juga mencatat ini adalah sebuah miskonsepsi, ya, ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan, berita-berita, ya, di media itu tentang Dayak, khususnya ngayau itu, maka Pak Masri juga mencatat terjadi stigmatisasi, atau saya tambahkan disgrace, loss of reputation as the result of a dishonorable action. Itu menurut Kamus Oxford, English Oxford Dictionary. Jadi itulah bias yang kita temukan. Jadi citranya itu negatif. Lalu ulah eksploitatif dan populer pendatang, pelancong dan sebagainya, ya, yang mau ekspos tadi sudah saya ungkapkan. Ya, seperti itulah terjadi macam submisif itu juga, ya, inferior, jadi ditempatkan paling bawah, penistaan, bahkan penghinaan waktu itu. Ya, saya dengan teman-teman di Dayakologi awal 1991 banyak diskusi tentang ini dan banyak sudah penelitian dan tulisan tentang itu.
di Institut Daya Ekologi Pontianak. Jadi itu adalah ulah eksploitatif dan populer. Ya, populer saja itu tanpa ada pendalaman atau pengkajian analisis lebih lanjut. Tapi kemudian terima kasih juga kepada para peneliti khususnya di Pulau Borneo, Kalimantan, yang sampai hari ini masih giat, khususnya dengan markasnya itu ada di Kucing, Sarawak, di bawah Yayasan Tun Jugah. Di sana ada satu lembaga namanya Tun Jugah Foundation, dan salah satu kegiatan penting tentang masyarakat di Kalimantan, Borneo, apakah Dayak, Melayu khususnya, dan Chinese, itu mereka meneliti dan mengkaji lalu membawakan dalam konferensi-konferensi yang disebut dengan Borneo Research Council. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ini. Dilaksanakan setiap 2 tahun. Saya terakhir 2018 hadir di satu presentasi tentang animism dalam satu tim ya di Samarahan, Kucing, Sarawak. Oke. Jadi itu kaitannya dengan bagaimana exposure, kegiatan melihat, mengunjungi, lalu langsung dilakukan judgment, lalu ditulis dan diberitakan. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan, diskusikan, koreksi, dan sebagainya. Hakikat ngayau, ya, ngayau pernah terjadi, penuh dengan sensasi, kekaguman, dan menggemparkan. Di sana ditemukan oleh mereka Dayak yang polos, sederhana, sebenarnya Dayak yang menerima. Tapi sekali lagi karena terjadi miskonsepsi bahwa mereka menilai orang Dayak dari kacamata mereka sendiri. Ini yang harus kita tegaskan. Satu kekeliruan besar. Penilaian terhadap seseorang atau pribadi atau lingkungan tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya, diri mereka, dan tidak serta-merta memasukkan penilaian sendiri. Orang Barat nilainya dari kacamata masyarakat Eropa yang serba berbeda, karena kultur Barat dan kultur Timur, khususnya kultur Dayak Kalimantan itu sangat jauh berbeda. Tapi terima kasih kepada para peneliti sampai saat ini yang memang sudah melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan sebagainya. Banyak hal-hal positif dan membanggakan tentang Dayak. Lalu Pak Masri sendiri dalam jurnal juga saya catat melihat beberapa pandangan eksternal tadi, kelompok di luar Dayak sendiri, kemudian yang internal dari kalangan generasi intelektual milenial Dayak yang memang luar biasa sampai saat ini. Ya, di eksternal waktu itu adalah label negatif terhadap masyarakat Dayak. Dayak itu primitif, kemudian pejoratif, content, tidak dilihat, jadi tidak ada artinya, wild, lalu inferior. Saya kira kita sepakat dengan ini. Waktu itu ya, saya beri penegasan waktu itu. Lalu yang internal, eksistensi Dayak, walau pasrah, tidak berdaya, ya memiliki daya itu ada adat istiadat, ada budayanya, ada pengetahuan dan keterampilan. Local knowledge and skills yang mereka miliki luar biasa. Mereka adalah masyarakat atau tokoh-tokoh yang local genius. Kami menamakannya itu local genius. Bayangkan mereka bisa bercerita berjam-jam, lalu menari, kemudian mengagungkan kebesaran Yang Maha Esa, Pencipta, dan menghormati lingkungan, pohon-pohon, lokasi-lokasi tertentu. Itu luar biasa. Dan ini kami catat di dalam penelitian sastra lisan, ya, oral tradition di Institut Daya Ekologi dari tahun awal 90-an.
Dan saya kira daya ekologi sampai hari ini masih berbicara tentang itu. Eksistensi dan pengakuan. Berikutnya, ngayau dan inovasi. Jadi ngayau tadi luar biasa Pak Masri Sariputra mengangkat tentang ngayau itu sendiri. Saya setuju itu Pak Masri. Tentu saja ini kesempatan yang belum cukup. Kita akan lakukan terus-menerus dan menemukan ya kunci-kunci keberhasilan dan prestasi kemampuan bahwa Dayak itu tidak berbeda dengan yang lain begitu. Tidak bisa dilihat belah mata. Bahkan saya cerita sedikit, waktu saya dosen di Universitas Tanjung Pura, salah satu pembimbing yang saya bimbing adalah dari Pulau Jawa, kepala SMA Negeri 1 waktu itu, atau mungkin guru bahasa Inggris ya. Dia lalu diam-diam cerita dengan saya, Bapak Ibu sekalian, Pak, saya waktu mau ke Pontianak, Kalimantan, saya takut setengah mati. Saya tanya kenapa? Karena ada cerita bahwa orang Dayak itu seperti Pak Masri katakan liar, buas, tidak kompromi, dan bahkan katanya orang Dayak itu seperti bebek. Kakinya itu macam selaput bebek. Jadi bayangkan itu analogi yang tidak mengenakkan. Tapi saya katakan dengan kamu melihat sendiri siapa yang bimbing kamu sekarang, saya adalah Dayak. Dan dia baru percaya. Itu sekilas cerita. Oke, jadi citra suku bangsa pengawai oleh penulis asing haruslah dirubah. Selain sudah lama tidak ada lagi dan seterusnya. Ini dari jurnalnya. Lalu catatan saya di kalangan khususnya milenial Dayak, walau masih belum lengkap pemahaman tentang ngayau, sudah terjadi transformasi yang adaptif. Banyak di bidang-bidang tertentu, di dalam misalnya penampilan-penampilan, kepemimpinan, kemudian kesenian khususnya, ya tarian, lagu-lagu, sekarang sudah muncul, yang semuanya adalah refleksi dari apa yang terjadi dan bagaimana Dayak dulu dan sekarang. Ya, ihwal tentang Dayak harus ditulis orang Dayak sendiri. Setuju saya, sepakat. Generasi Dayak sudah maju dalam kompetensi pemikiran, emosi, dan perbuatan. Dayak itu tadi disampaikan juga, ya sudah masuk dalam ranah intelektualisme, cerdas. Memang mereka cerdas dan bisa bersama dengan ya teman-teman lainnya yang bukan Dayak. Ini saya rasakan sendiri pengalaman, ya. Kemana-mana saya pergi mereka menanyakan dan mereka ya sepakat bahwa hidup ini adalah kehidupan dan kebersamaan tanpa mengenal ya sekat-sekat. Ya, secara internal dengan tidak meninggalkan akar budaya Dayak harus meningkat kesadaran untuk transformasi dan aktualisasi bentuk dan nilai-nilai positif dari ngayau. Karena pendidikan, kepemimpinan, komunikasi sosial yang kolaboratif, bermoral, dan profesional. Itu dalam konsep saya. Lalu sudah terjadi interpretasi dan pemaknaan yang kontekstual pada masanya. Dari tradisi dan peristiwa masa lalu ke proses perubahan di masa revolusi industri 4.0 yang sekarang kita kenal dengan disruption of technology. Ya. Lalu diperlukan pengakuan. Ya, kami di Sedaya Ekologi berjuang terus dan saya kira sudah mencapai ya tahapan itu, pengakuan, kebersamaan dan rasa memiliki tanggung jawab dan percaya diri yang besar sebagai manusia Dayak dan bangsa Indonesia. Poin ini saya kira memang masyarakat Dayak khususnya harus terus-menerus sadari dan tingkatkan. Ya, sesuai dengan jurnal dan tema dari Pak Masri, bahwa analisis tentang ngayau itu bisa kita lihat dari segi teks, ya, khususnya beliau menampilkan tokoh dari yang namanya
hermeneutika tadi sudah disampaikan. Itu saya temukan di jurnal ini pada halaman 113 sampai 114. Lalu saya sendiri karena saya menekuni tentang semiotika dalam promosi saya waktu untuk PhD, saya menulis tentang tadi disampaikan oleh Pak Sunario, tesis saya, atau di Indonesia disebut disertasi saya tentang analisis nilai-nilai kepahlawanan yang terdapat dalam teks Syair Lawe. Teks Syair Lawe ini 5 buku pernah diterbitkan oleh Gajah Mada University Press 1984. Dia adalah syair, takna itu dalam bahasa Kayan artinya syair, tapi bukan syair benar. Maka saya mengatakan takna Lawe dari komunitas atau masyarakat mendalam Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saya melihat bahwa luar biasa, syair ini adalah sebuah epik. Cerita kepahlawan dengan tokohnya adalah Lawe sendiri, berisikan 6.537 bait untuk 4 buku. Itu yang saya kaji, yang saya analisis. Sebenarnya seluruhnya ada di atas 7.000 bait. Jadi ini adalah satu pekerjaan mulia dan agung oleh seorang imam, pastor Katolik orang Kayan sendiri, yaitu almarhum Pastor Ding Ngo, bersama seorang Kayan asli sebagai narasumber waktu itu. Nah, saya mengkaji itu, maka saya menampilkan sedikit tentang segitiga ini. Jadi analisis saya adalah semiotika. Kalau di Malaysia mereka nyebutnya semiotik. Saya melihat pemaknaan tentang kepahlawanan, termasuk ngayau saya kira, itu harus dilihat dari tanda. Karena ilmu tanda semiotika itu yakin, seperti tokohnya di sini adalah Charles Peirce, ya, Charles Saunders Peirce, seorang filsuf kebangsaan Amerika. Ini yang saya gunakan sebagai tumpuan daripada tesis saya. Dia berpandangan bahwa seluruh jagat raya, universe, ialah dibuat berdasarkan tanda. The whole universe to be made up of signs. Jadi hidup kita adalah tanda, dipenuhi tanda, dan bagaimana kita mau maknai tanda itu di segitiga ini sekilas. Di sini disebutnya adalah representamen, itu sama dengan tanda, sign. Kemudian dia mengarah ke referen, objek, di C. Kemudian dari sana naik, apa pemaknaannya? Ya, pemaknaan di sini tentu saja harusnya kontekstual. Bisa ditinjau dari analisis diskurs, wacana, dan pragmatik. Itu sekilas tentang kajian tanda, dan kira menarik teman-teman bisa mengkaji ini apakah dari segi teks hermeneutika atau dari segi tanda, yaitu Peirce, atau mungkin dari aspek linguistik bisa mengambil tokoh dari semiotika, yaitu yang namanya De Saussure, itu tokoh dari Eropa, sedangkan Peirce ini adalah tokoh semiotika dari Amerika. Baik, makna dan transfer. Saya melihat identitas diri sebagai Dayak itu perlu diangkat, dan berangkat dari ngayau yang kita pahami, transformasi bisa terjadi di sana. Kemudian apa tanda-tanda? Tanda bisa dalam bentuk bahasa, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk tanda-tanda lain, tindakan. Menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Peirce tadi. Lalu esensinya gimana? Lalu nilai-nilai. Dan saya mau masuk ke nilai-nilai di pendidikan dan lingkungan secara khusus, karena saya adalah orang pendidikan. Yang ngayau sama naik sebagai kemauan, keberanian, kesaktian, dan kekuatan. Saya kira tidak masalah ini. Lalu tanda, tadi saya katakan bisa dari kata, image, bunyi, tindakan, atau perbuatan. Ya, mari saya ajak
khususnya milenial Dayak untuk melanjutkan, memfollow up tentang tanda, tentang kepahlawanan, tentang ngayau, supaya lebih representatif dan sesuai dengan zamannya sekarang. Lalu esensi dan nilai pendidikan, di sana kita bisa melihat ada sikap, kecerdasan pengetahuan, keterampilan, lalu esensi atau refleksi dan nilai lingkungan, kepedulian dan pengelolaan terhadap kepentingan dan persaingan membangun. Tadi saya dengar Pak Masri menyinggung tentang lingkungan kita. Pembangunan di bidang ekonomi, bisnis, pembangunan di bidang mungkin politik juga terjadi. Dan bagaimana kelestarian lingkungan, ya kelestarian tanda petik, karena kita sampai hari ini di beberapa kabupaten Kalbar, Sintang, Skadau, lalu jalan yang menuju Pinoh, Melawi, itu masih banjir. Sintang sudah masih mengalami banjir, sudah masuk minggu keempat. Dan saya berpikir ini salah satunya karena lingkungan yang sudah tidak bersahabat. Jadi kaitannya dengan bagaimana kita menerjemahkan, merefleksi tentang dulu keberanian, kekuatan di ngayau itu, ya, untuk melindungi, mempertahankan lingkungan, tapi sekarang sudah berubah. Apa yang harus kita katakan tentang itu? Banjir. Karena pembangunan ekonomi, ya gerakan di perkebunan, pertanian, pertambangan, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan. Di satu sisi kita membanggakan karena pendapatan meningkat, tapi di sisi lain keprihatinan karena lingkungan kita yang semakin tidak bersahabat. Nah, gaya kepahlawanan dalam pendidikan saya melihat kecerdasan seperti itu, ada pengetahuan, nilai kemanusiaan tentang kesempurnaan akal untuk mengetahui, mengerti, menganalisis, mensintesis, menilai, dan mencipta. Ini kalau kita lihat referensinya tentang itu, lot dengan hot itu. Ya, itu adalah dalam istilah pendidikan. Jadi bagaimana kita masuk dalam ranah mengetahui, ya kita tahu lah. Tapi juga tidak cukup, kita harus mengerti, itu ranah yang paling rendah. Lalu apa yang harus kita katakan, analisis, lalu bagaimana kita melakukan paduan, ya. Setelah itu apa penilaian kita, dan mari kita yang terakhir itu adalah yang paling tinggi adalah mencipta, menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Di sana ada kepandaian, kepintaran, kecerdikan atau strategis yang kita miliki. Lalu yang kedua, nilai ini adalah nilai kebersamaan dari ngayau. Itu mereka adalah, ya kalau dalam cerita Nek Baru Wangkuluk, Pak Masri pernah saya catat juga tentang itu, antara lain Nek Baru Wangkuluk ini sebenarnya misinya adalah padi. Bagaimana Baru Wangkuluk itu turun ke bumi dari Kayangan, kampung halamannya, sampai dia memberikan padi itu yang sekarang kita jadikan bahan pokok. Itu kisahnya. Tapi samping itu, dalam proses mereka datang ke bumi dan sebagainya, itu terjadi juga pengayauan di dalam cerita itu. Jadi pengayauan di situ lebih kepada bagaimana seorang laki-laki itu menjadi ksatria, menjadi pahlawan, kuat, hebat, sakti. Dan mereka selalu mendudukkan seluruhnya secara bersama. Kita ingat ada rumah panjang. Itu adalah simbol atau tempat untuk bersama. Rufinus, waktunya 4 menit lagi ya, supaya ada waktu diskusi. Saya selesaikan Pak Sunario. Kemudian keberanian ada di sana. Dalam keberanian kita memiliki ketabahan, keuletan, kejujuran, percaya diri, menghadapi, membasmi kemalasan, ini penyakit kita, dan kesulitan. Tapi juga harus mencintai, mempertahankan kemauan dan kemampuan dalam belajar mencapai cita-cita. Yang keempat, nilai
ngayau pahlawanan dalam pendidikan adalah keindahan, nilai kemanusiaan, kesenian, kesejikawanan, kesehatan, persahabatan, belas dan cinta kasih serta perhatian. Dalam keterampilan belajar, ini saya ringkas saja bahwa saya juga menyinggung masalah ya nilai-nilai dari kekuatan itu adalah bagaimana kita di pendidikan harus menerapkan yang namanya manajemen belajar, bagian dari study skills. Itu transformasi. Juga di sini keterampilan dan kreativitas, bagaimana menggunakan bahasa sebagai keterampilan berkomunikasi, mendengarkan, bicara, membaca, dan menulis. Lalu bagaimana kita belajar di era COVID-19 yang sampai hari ini ya walaupun sudah mulai menurun ya, kita bagaimana hidup di sana dalam era inovasi. Lalu etos kerja juga harus perhatikan untuk khususnya masyarakat Dayak. Ini transformasi. Terakhir inilah contoh-contoh, ada 4 yang saya tampilkan, kesenian ukir Dayak Kayan. Mereka bisa mengukir dengan indah. Itu ada gagang dari Mandau. Ini disebut mereka hatak. Hatak itu adalah lintah yang ada di hutan. Mereka letakkan di sini dalam ukiran, lalu ada motif ukiran asok uang. Ini mitologi Kayan. Ini juga di gagang pintu, dan ini adalah tempat menyimpan anak sumpit waktu itu. Ya mungkin sekarang anak muda menggunakannya untuk tempat rokok. Mereka gendong untuk menempatkan rokok mereka bagi yang merokok. Oke, referensi dan saya kira selesai Pak Narjo. Terima kasih. Sehat selalu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih Pak Rufinus atas ya ada komentar juga ya terhadap artikel yang ditulis oleh Pak Masri tadi, dan juga pandangan Pak Rufinus mengenai nilai-nilai dalam masyarakat Dayak dalam hal ini yang berasal dari Nalawe tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat di dalam kolom chat. Tapi barangkali sebagai sebuah frame diskusi, saya ingin kita juga mengeksplorasi bagaimana sebenarnya masyarakat Dayak, sebenarnya juga seperti banyak masyarakat etnik lain di Indonesia, dalam menyikapi perubahan masyarakat yang sebegitu cepat, luar biasa sekarang ini ya. Contoh mungkin dalam konteks teknologi, itu bagaimana masyarakat Dayak merespon ya sebut saja penggunaan alat-alat device teknologi yang tentu saja kita selalu melihat itu ada sisi manfaat, tetapi pada sisi yang lain kita juga merasakan teknologi atau alat-alat teknologi itu pada level tertentu itu bisa membuat kita teralienasi ya di dalam kedirian kita, juga di dalam komunitas kita. Nah, juga saya ingin membacakan beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bung Irfan. Izin bertanya, sikap atau pandangan budaya Dayak terhadap agama-agama dan budaya yang datang, dan juga sikap terhadap ilmu pengetahuan modern ya, ilmu pengetahuan modern atau barat di sini dijelaskan seperti itu. Itu kira-kira bagaimana pandangannya. Ini ada pertanyaan kedua. Saya kumpulkan saja dulu ya, Pak Rufinus, nanti bisa direspon Mas Ri juga. Pertanyaan kedua dari Puji Wismantara. Kolonialis Belanda itu berupaya menaklukkan Dayak dengan taktik disatukan dulu lalu dipecah belah. Pertanyaannya, apa worldview atau pola pikir manusia Dayak dan strategi apa yang dibuat manusia Dayak hingga bisa berdaya kuat maksudnya menghadapi kolonialisme?
Kemudian, oh ini ada permintaan materi, barangkali nanti panitia bisa share ya materi yang tadi dipresentasikan. Kemudian ada pertanyaan juga dari Teguh Imanto. Dalam menafsirkan pemaknaan budaya Dayak, selain mengacu pada teori-teori pemaknaan sebagai sumber literatur, tentu tidak lepas dari sumber lain. Kiranya sumber lain apa yang disiapkan agar penafsiran dari pemaknaan yang tercipta dapat menggambarkan makna yang sebenarnya, hingga tidak timbul pemaknaan ganda, apalagi menyimpang dari yang sebenarnya. Kemudian dari Puji juga tadi sudah bertanya, tapi ini ada pertanyaan baru. Tradisi Ngayau di hasil laporan penelitian, dalam laporan jurnal-jurnal penelitian, itu terkesan menunjukkan citra negatif. Ketidakberadaban manusia Dayak. Apakah karena pendekatan pembacaan secara emik masih minim, dan pendekatan etik masih dominan? Itu pertanyaannya. Bagaimana seharusnya membaca manusia Dayak sesuai dengan pola pikir masyarakatnya? Barangkali di situ aja dulu ya. Nanti kalau masih ada kesempatan kita akan ada pertanyaan lain yang bisa dijawab. Karena ini cukup butuh waktu untuk dieksplorasi. Saya persilakan terlebih dahulu Pak Masri dulu mungkin ya. Saya persilakan Pak Masri. Pak Masri masih belum di itu mute ya. Sebentar, itu suaranya masih belum keluar. Gambar mic-nya di unmute mungkin, di unmute dulu. Itu coba. Enggak, itu masih. Tadi udah. Oke, coba. Kayaknya ini Pak, itunya mungkin headsetnya barangkali ya. Suaranya nggak keluar. Mic-nya di unmute dulu, kemudian coba di unmute dulu Pak. Oke. Sudah dengar suara? Oke, siap. Sudah ada suara? Sudah. Baik. Sudah. Pak Naryo, kalau orang bertanya mengandaikan dia punya pengetahuan sebelumnya. Jadi pertanyaan yang sungguh bagus. Saya mulai dari yang keempat, tradisi Ngayau yang banyak katanya citra negatif, kurang dominan pendekatan-pendekatan yang seperti kami sampaikan tadi ya. Begini, jadi salah satu sumber pengetahuan itu adalah tradisi dan lingkungan hidup tempat kita berada. Sebagai contoh, ini yang disebut dalam ilmu pengetahuan, ilmu kami, filsafat itu adalah autoshepa. Kita mengerti lingkungan sekitar dari tradisi dan dari pengetahuan lingkungan. Kita bisa mengenakan pakaian, bisa makan, itu karena tradisi sejak kecil dibiasakan oleh tradisi. Nah, kurangnya para peneliti asing dan penulis barat adalah mereka datang ke Borneo melihat orang Indonesia, orang Dayak itu dari sudut pandang mereka, dari pengalaman mereka, Pak. Jadi itu disebut foretale. Pengalaman oke, pengetahuan oke untuk melihat, mengerti satu objek, tetapi manakala objek yang diamati tidak sesuai, tidak sama persis dengan yang kita mengerti, adalah tidak menyatunya yang disebut di hermeneutika fusions of horizon. Ada gap hermeneutical antara noun dan unknown, Pak. Hermeneutika adalah suatu pendekatan filsafat bagaimana lewat pengetahuan, lewat penafsiran itu kita memahami realita secara purna sehingga terjadi fusi, kesamaan antara yang diketahui dan yang belum diketahui. Nah, kurangnya orang lain memahami Dayak adalah karena mereka tidak mengalami, tidak hidup dalam tradisi, dan kurang merasakan secara empati dan memandang Dayak ini dari dalam. Maka saya punya cita-cita Dayak nulis dari dalam. Sehingga yang terkesan adalah memang kita muncul apa adanya, dan peneliti-peneliti Dayak itu silakan mengeksplorasi. Jadi kitab-kitab kita itu harus ditulis dari
dalam. Jadi kebijaksanaan orang-orang Dayak itu digali dari nenek moyang, dari tradisi, dan itu muncul dari skripsi, tesis, dan disertasi. Salah duanya saya dan Dr. Rupinus sebagai contoh. Sehingga pemahaman itu menjadi purna, itulah gap antara something known dan unknown, itulah gap ontologis hermeneutika. Itu jawaban yang keempat. Sementara yang pertama mengenai bagaimana kalau di Jawa dan sekitarnya, Belanda itu kan melihat company dalam hal ini, melihat ada guyub ya, masyarakat Jawa tuh guyub bersatu. Begitu nangkap kepalanya, rakyatnya kena. Nah, di Borneo enggak begitu. Jadi orang Borneo itu tidak punya raja, Pak. Orang Kalimantan, orang terutama orang Dayak, enggak ada kepala suku ya, tapi bukan raja. Sehingga egaliter. Nah, ketika tadi kan orang Dayak itu terpecah belah di berbagai suku dan tempat, dan biasanya mereka menamakan sukunya dengan nama sungai, Pak. Suku Kayan ya, suku Ketungau gitu ya, Pak ya. Jadi begitu ditaklukkan Ketungau, orang Kayan tidak mau tunduk dengan company Hindia Belanda. Jadi Belanda bingung ini, bagaimana caranya kita menaklukkan orang Dayak yang sekian banyak. Oh ya, dah kita kumpulkan saja di Tumbang Anoy. Di situ baru kita kuasai. Ternyata terbalik, Pak. Jadi taktik company Hindia Belanda menaklukkan Dayak itu adalah bukan divide impera tapi starvation. Nah, ada dua orang Dayak itu punya naluri, Pak. Jadi pertama, if you cannot buy them, join them. Contohnya, di bidang pertanian, undernaming, selain bawa karet, mengambil karet rakyat, saya ingat persis cerita ibu saya, nenek saya, ada kapal Nerup, Pak. Netherlands India Rubber, membawa karet rakyat, itu tenggelam dia, kapal selam. Setelah itu mereka bawa kopi, Pak. Nah, tapi diam-diam, orang Dayak itu mengambil bibit karet itu lanbau, Pak. Karet yang tumbuh di dataran. Diambilnya, dimasukkan dalam celana, diperiksa, tidak dapat. Orang Dayak manfaatkan orang company Hindia Belanda. Satu, menang orang Dayak. Banyak lateksnya, Pak, jadi besar dan sampai sekarang masih ada di kampung saya, lanbau itu. Yang kedua, kopi, Pak. Kopi company Hindia Belanda, saya sebut kopi kolonial. Dari zaman saya kecil sampai sekarang ada di belakang rumah kami, Pak. Nenek saya, ibu saya bilang itu peninggalan VOC, kopi itu. Kami pelihara, Pak. Sekarang kami menikmati hasil company Hindia Belanda. Jadi orang Dayak itu kalau dia nggak lihat analisis situasi, kalau dia nggak bisa ngalahin, ya dia pelan-pelan aja dulu. Ada waktunya dia akan memanfaatkan kekuatan musuh untuk dirinya sendiri. Itu satu, Pak. Yang kedua, orang Dayak kuat dalam adat dan tradisi, Pak. Dan bela rasanya tinggi. Kalau menyangkut esensi dan harga diri orang Dayak akan bersatu, dari manapun akan datang mereka, Pak. Jadi kekuatan orang Dayak adalah bersatu dan hidup dalam tradisi adat yang sangat kuat. Karena adat tuh ada pepatah, Pak. Biar salah di hutan belantara, asal jangan salah di adat basah. Nah, di adat itu yang menyatukan orang Dayak, bukan hal-hal ini, nilai-nilai internal itu yang membuat mereka kuat. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tadi ya, makna apa bedanya hermeneutika dengan semiotika. Semeion itu tanda, ada 6 tokoh. Salah satunya yang pernah saya jumpa di Bolonya, Dr. Profesor Umberto Eco, Pak, salah satunya ya. Tapi Anda yang bahas itu bukan saya. Anda semiotika, tapi saya hermeneutika. Kurang lebih sama segitiganya, Pak. Jadi itu dibuat Sin Origenes, Santo Origenes. Dia pada awal mula hermeneutika adalah satu tradisi olah filsafat yang menjelaskan makna Alkitab, Pak. Jadi Alkitab itu punya 3 makna. Ada fisik, tulisan dan buku. Itu fisik ya, yang tampak ya. Ada jiwa, ada juga roh. Nah, jadi satu teks itu tidak bisa dipisahkan itu. Jadi di balik fisik itu ada satu makna, sehingga tidak bisa dimaknai begitu aja, ada jiwanya. Jadi segitiga kurang lebih sama, Pak. Semiotika dengan apa tadi itu dengan hermeneutika kurang lebih sama. Tetapi kalau kita studi hermeneutika ini adalah tidak bisa nafsirkan begitu aja tanpa ada satu teori, satu teks, satu kajian. Dia sebagai teks kecil kan ditafsirkan. Sejarah adalah awal penafsiran. Ya kan? Tapi penafsirannya bertanggung jawab. Ada satu teks, apa makna di balik teks itu? Misalnya,
Kalau kita maknai sekarang di zaman dulu ya, habiskan atau milik pribumi. Tidak bisa dimengerti saat ini tanpa teks, tanpa konteks saat itu kan. Nah, kalau ditulis milik pribumi ada satu konteks pada saat itu. Nah, itulah hermeneutika, tetapi dia sebagai penafsir, sebagai hermeneutician, kita mencoba menjembatani gap antara noun. Kan pengetahuan kita ada kepurnaannya, ada nggak lengkap. Nah, dia makin bergerak spiralnya itu makin mendekati gapnya itu bersatu, terjadi fusi namanya. Fusi antara noun dan unknown. Nah, di sanalah hermeneutika dia menafsirkan, tetapi dibimbing teks dan interteks. Dan juga semakin pengetahuan si penafsir ini kuat dan banyak, semakin dekat gap antara noun dan unknown. Nah, demikianlah bagaimana kita melihat Dayak ini. Saya pikir teks-teks saya, skripsi, tesis, dan disertasi Pak Dr. Albert Rufinus adalah bagaimana para filsuf internal Dayak itu mencoba dengan pengetahuannya, teori dan beberapa forurteil itu memotret Dayak sehingga muncullah gap antara noun dan unknown. Nah, pada hari ini teman-teman, para pemirsa, teman-teman sekalian, mengetahui bagaimana gap itu coba kami jembatani dengan pengetahuan yang kami miliki, kami alami, dan itulah inti dari hermeneutika. Demikian Pak Naryo. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Cukup menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang kayaknya mungkin ke Pak Rufinus ya. Saya bacakan saja dari Banyu Nugraha. Bagaimana menurut suku Dayak, pandangan suku Dayak mengenai menurunnya kecintaan remaja terhadap budayanya sendiri, dan bagaimana langkah-langkah suku Dayak untuk menurunkan budaya leluhur kepada generasi muda? Apakah menutup akses dari luar efektif untuk mempertahankan budaya? Nah, itu pertanyaan dari Banyu Nugraha. Saya ada pertanyaan juga ini dari Jimianus Sujano. Dalam perspektif budaya, kebudayaan merupakan hasil dari proses pemanusiaan manusia. Apakah tradisi budaya Ngayau pada zamannya itu merupakan satu proses pemanusiaan manusia dalam suku Dayak? Lalu bagaimana tradisi budaya Ngayau ini dapat dipandang relevan dengan kehidupan masa kini sehingga masih dapat dilestarikan? Baru tadi sudah disinggung ya terkait mengangkat nilai-nilai Ngayau yang mungkin lebih relevan, kompatibel dengan dunia sekarang. Oke, mungkin terkait silakan Pak Rufinus, terkait tadi ada pertanyaan dari Bung Banyu mengenai bagaimana menurunkan budaya leluhur dalam masyarakat Dayak kepada generasi muda, dan mungkin bisa dieksplorasi juga. Tadi Pak Masri sebenarnya sudah menyinggung di masyarakat Dayak sekarang profesornya sudah banyak, doktornya banyak, tentu masternya akan lebih banyak lagi ya, masternya, sarjananya, dan artinya mereka sudah dalam tanda kutip dengan dunia modern sudah cukup akrab sekolah, dan tantangannya kemudian bagaimana mereka bisa mempertahankan nilai-nilai yang dianut di dalam internal mereka gitu ya, yang merupakan warisan dari budaya leluhur. Saya persilakan Pak Rufinus. Baik, terima kasih. Suara saya dengar ya? Ya. Terima kasih Pak Sunario, moderator kita siang hari ini. Pak Masri tadi juga sudah banyak membahas masalah itu secara tidak langsung. Jadi bagaimana menurunkan, sebenarnya pertanyaan ini perlu direvisi. Bukan bagaimana menurunkan, sudah terjadi. Sudah terjadi. Tugas kita adalah data kita di mana. Sudah terjadi. Tadi saya katakan di bagian akhir presentasi saya, sudah terjadi yang namanya transformasi. Yang penting menurut saya adalah bagaimana
menjadikan masyarakat Dayak, khususnya generasi muda, milenial Dayak, itu betul-betul memahami, ya, mengetahui ngayau itu, supaya tidak salah tafsir di dalam diri sendiri. Karena ini maknanya luar biasa dan tidak ikut-ikutan, dan mereka harus memiliki jati diri. Tentu saja wadahnya adalah pendidikan, Pak Sunario, menurut saya. Jadi peristiwa-peristiwa, tradisi dan sejarah itu dengan segala keakraban budaya yang kita kenal dengan keakraban lingkungan terhadap masyarakat, local wisdom. Saya pernah menulis satu artikel, saya tampilkan di Trengganu, dan juga saya tulis di Sarawak Museum Journal, bagaimana tradisi kepahlawanan Lawe itu ditransfer menjadi satu kurikulum muatan lokal, sajak-sajaknya yang luar biasa, persamaan bunyi yang luar biasa dari aspek sastra, dan itu harus dilakukan dan diekspos, kemudian dipelajari oleh siswa-siswa di sekolah sesuai dengan tingkatannya, tentu saja sesuai dengan tingkatan, dengan materi yang bervariasi. Ini pernah kami lakukan di Dayakologi tahun 90-an itu tadi. Kami mengumpulkan ya hampir 1000-an saya kira cerita rakyat di 5 desa di Kabupaten Landak itu, dan juga Ketapang, lalu Kapuas Hulu. Kami juga mentransfer kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, menulis buku. Saya menulis satu komik namanya Buluh Layu, itu disebarkan sekolah. Tapi sayangnya hal itu tidak berlanjut sampai sekarang. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau bagaimana ya strategi kita lanjutkan, ya sudah terjadi dengan berbagai variasinya. Tadi saya katakan dalam lagu-lagu Dayak itu kalau kita cermati isinya luar biasa, memuji, kemudian menyampaikan pesan bagaimana lingkungan dan masyarakat Dayak dulu dan sekarang. Jadi salurannya ya di pendidikan formal atau dari keluarga. Saya sudah pernah mengusulkan supaya keluarga juga mengangkat kembali, mungkin sudah lupa akibat, mungkin pertanyaan ini akibat teknologi yang perhatian kepada budaya-budaya lokal itu sudah tidak menarik lagi dan sebagainya. Itu yang bisa saya jawab tentang pertanyaan yang Pak siapa tadi? Maaf, namanya saya tidak lihat. Kemudian yang yang berikutnya, Nario bisa diulang. Yang dari Jimianus itu tentang dalam perspektif dalam perspektif budaya merupakan hasil dari proses kemanusiaan manusia. Apakah tradisi budaya ngayau pada zamannya itu merupakan proses kemanusiaan manusia dalam suku Dayak? Lalu bagaimana tradisi budaya ngayau ini dapat saya kira ya tadi kita melihat kegiatan ngayau itu adalah bagian dari kebudayaan. Ada dulu yang mengatakan, tapi saya tidak begitu tahu ya. Ngayau itu adalah salah satu teknik berkomunikasi, tapi dengan cara sendiri. Nah, itu mungkin perlu dikaji. Teknik berkomunikasi. Apa benar waktu itu ya, Pak? Jangan dilakukan sekarang lagi. Jadi kita hanya mau melihat apa yang terjadi masa itu, dan itu bisa pertama sebuah nostalgia, atau bagaimana kita sekali lagi saya katakan mentransformasi, menginovasi ya peristiwa budaya. Dia adalah peristiwa kemanusiaan, saya setuju. Ya. Karena ngayau itu adalah kebersamaan dalam kekuatan, kesaktian, dan sangat menyatu dengan alam. Dan itu dibungkus oleh adat istiadat Dayak yang hidup di Rumah Panjang waktu itu. Kebanyakan masih hidup di Rumah Panjang bersama. Secara singkat saya kira begitu Pak Senar. Terima kasih.
Oke, mungkin saya ingin sedikit mengeksplorasi tentang tadi yang sudah direspon oleh Mas Ri dan juga Pak Rufirus terkait dengan kearifan lokal atau traditional knowledge di dalam masyarakat Dayak itu sejauh mana kearifan dan pengetahuan tradisional itu diakomodir ya di dalam pengembangan masyarakat sekitar ya. Maksudnya apakah suara yang dimiliki oleh masyarakat Dayak itu cukup didengar di dalam misalnya dalam pengembangan pembangunan baik ya pembangunan ekonomi maupun pembangunan kesejahteraan misalnya jalan, jembatan dan lain-lain. Termasuk juga mungkin tadi menyinggung soal banjir gitu ya. Apakah tentu di situ ada dalam tanda kutip barangkali ada yang keliru ya dalam kita menyikapi lingkungan yang sebenarnya masyarakat Dayak sangat memperhatikan kelestarian, tapi mungkin akibat dari pembangunan ekonomi terjadi deforestasi, terjadi banjir gitu ya mungkin. Nah itu sejauh mana kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Dayak itu diakomodir ya di dalam proses pembangunan baik kesejahteraan maupun ekonomi. Ya, kalau saya ajak teman-teman sekalian menengok atau pergi ke Sungai Utik, Hulu Kapuas. Di sana ada rumah panjang Sungai Utik yang kepalanya adalah Apai Janggut namanya, dapat Kalpataru tahun lalu. Nah ini sahabat saya juga. Kami yang disebut tacit knowledge kearifan lokal itu adalah 90% dari pengetahuan diam suatu masyarakat kearifan. Kalau saya level Pejanggut itu dengan pengetahuannya, dengan kearifannya, dengan life skillnya itu level di atas master, mungkin level 8 atau 9 itu Pak. Dan kita boleh belajar karena guru adalah siapa saja dan tempat adalah setiap sekolah. Nah di sana di Sungai Utik kita akan menemukan bagaimana manusia Dayak bersatu hidup dengan alam. Bahwa terjadi banjir di Kalbar, Sungai Kapuas meluap, pernah tahun 63 terjadi. Nah, Sungai Kapuas dengan panjang yang ratusan kilometer hanya sanggup menampung debit air 12.000 meter kubik per detik. Sementara saat ini kelebihan 4.000 disalurkan kemana? Apakah kena pertambangan? Apakah kena sawit? Apakah kena hal lain? Nah saya kembali dengan jawaban tukang saya, Pak katanya kalau nggak hujan nggak bocor nih rumah Bapak katanya. Jadi kalau nggak hujan memang nggak banjir tuh di sana. Tapi intinya begini, orang Dayak adalah bersahabat dengan alam. Saya sudah periksa di Google Map, Kalimantan makin merah, makin merah, makin merah. Tahun 80 banyak hijaunya daripada merah. Sekarang banyak merah daripada hijau. Coba lihat titik-titik hijau itu. Di sanalah tempat tinggal pemukiman orang-orang Dayak. Ini fakta. Jadi orang Dayak menjaga alam, bersama dengan alam. Ada edukasi. Saya baru kembali bikin ekowisata. Saya mengatakan di sambutan saya dihadiri 400 warga. Tidak ada dalam kamus orang Dayak istilah emas kehidupan. Sehingga emas berapa kemudian jangan digali, jangan dieksploitasi. Tetapi yang ada di adat kita adalah air kehidupan. Seberapa kamu bandingkan air dengan emas, tetap air lebih bernilai dan berharga. Begitu emas digali akan jadi merkuri, jadi kolam. Tetapi begitu air dipelihara, maka akan hidup selama-lamanya. Nah kami punya gerakan kerakyatan. Di Taman Kelampiau, di Tapang Sambas, ada satu kawasan yang kami lindungi secara adat dengan Kelingkumang. Saya salah satu pembina yayasan di situ. Kami sudah menghitung valuasi nilai hutan Pak Naryo. Lebih besar tidak habis 7 keturunan dibanding ditambang. Sehingga kami mati-mati mempertahankan hutan adat, hutan wilayah, ulayat kami. Nah, coba dilihat siapa yang mengeluarkan izin pertambangan, perkebunan. Itu adalah orang-orang kota, orang Jakarta, orang Pontianak, orang kota. Sementara kami pertahankan wilayah kami itu dianggap
mengambil satu pokok kayu dianggap pencuri, illegal logging boleh-boleh saja. Nah, di mana keadilan? Dan kami merasa ada satu dalam hal ini ketidakmengertian pada suku kami, pada daerah kami, dan kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa manusia Dayak adalah hidup bersatu dengan alam. Dan buat saya ini Pak, nilai-nilai tradisional bagaimana misalnya kami kalau rebung itu misalnya di satu rumpun bambu ada 3, jangan diambil semua Pak, disisakan 1. Pakis juga begitu, buah juga begitu. Untuk apa? Untuk keberlanjutan. Nah, di sanalah nilai-nilai tradisional kami hidup. Misalnya juga di sungai, kami bubu itu adalah perangkap ikan tradisional yang menghadap ke ilir. Kalau songkam itu menghadap ke itu ikannya Pak, hanya masuk di situ, yang besar-besar saja, yang kecil biar dia tumbuh besar baru kita tangkap lagi. Nah itulah kearifan-kearifan kami. Datang ini yang orang-orang dia pakai racun kimia. Sementara kami pakai tuba yang cuma memingsankan ikan dan yang kecil tidak. Ini kearifan-kearifan yang kadang-kadang orang nggak paham Pak Naryo. Tetapi buat saya kontekstualisasi ngayam adalah spiritnya Pak. Alat itu kata McLuhan adalah the extension of man, perpanjangan manusia. Kemudian ada juga alat itu ada konsep Pace itu ya, alat itu menentukan. Tapi bagaimana manusianya nih Pak? Jadi buat saya, kami dulu bawa sumpit, bawa mandau, tanda kami sigap. Datang burung kami langsung sumpit, ya. Tapi nggak tahu kapan tibanya. Sekarang orang bawa gadget, orang bawa alat-alat buat bekerja, apa bedanya? Jadi ngayon sekarang kalau memerangi musuh, sekarang musuh kita adalah kemiskinan, keterbelakangan, deforestasi. Jadi spirit kaya itu masih Pak, masih kita pelihara. Dan saya ini menggunakan ini karena ada novel sejarah saya, Ngayau judulnya. Dan orang bangga kita ngayau, kita memerangi kemiskinan, keterbelakangan. Kita memerangi yang namanya permusuhan di yang atas nama sekat apapun ya. Jadi kita satu saudara. Jadi tradisi ngayau secara kita balik. Dan inilah makna yang betul. Kita ngayau berarti kita memerangi kemiskinan, kita sigap memerangi keterbelakangan. Itu makna terkini daripada ngayau. Demikian Pak Naryo. Oke, terima kasih Pak Masri. Sangat memberikan inspirasi. Silakan Pak Rupinus, barangkali ada respon juga yang mau disampaikan di penutup. Saya setuju 150% dengan Pak. Ya. Benar, yang terakhir itu menarik. Maka saya katakan tadi nilai-nilai itu, bagaimana kita memerangi kemalasan, termasuk kemiskinan, pasti itu terus-menerus. Disitulah salah satu kelemahan kita, dan saya kira ini universal. Cukup sekian, terima kasih Pak Naryo. Oke, Pak terima kasih Pak Rupinus dan juga Pak Masri. Dan menurut saya barangkali titik tekannya dalam diskusi mengenai hermeneutika Dayak siang ini sebenarnya ada banyak nilai-nilai yang terkait dengan ekologi dan lingkungan yang bisa dieksplorasi, bisa dipraktekkan bukan hanya dalam konteks masyarakat Dayak di Kalimantan barangkali, tetapi juga dalam konteks tempat-tempat lain di Indonesia yang masyarakatnya itu punya kearifan lokal yang harus diintegrasikan di dalam proses kita membangun ya. Barangkali itu hal yang sangat penting. Banyak sekali saya pernah berkunjung ke satu tempat. Kalau di Lebak di Banten itu ada suku Baduy ya, kita menyebutnya begitu, tetapi mereka menyebutnya sebagai orang Kanekes, sebagai orang Kanekes. Nah, Baduy itu ada Baduy dalam dan Baduy luar. Menarik bahwa dalam masyarakat Baduy dalam kemarin itu menurut catatan yang dalam kasus pandemi ya, mereka itu sedikit sekali yang terekspos ya, yang terpapar, justru orang-orang yang ada di luar. Dan hal yang menarik yang juga saya pernah lihat di dalam masyarakat, yang saya tidak sampai masuk ke Baduy dalam, saya di Baduy luar, itu karena mereka tidak cukup siap
menerima produk-produk yang berasal dari luar, dan mereka menggunakan itu sungai dan tempat mereka itu mulai banyak sampah plastik ya. Menurut saya itu satu hal yang mungkin sangat disayangkan ya. Padahal banyak sekali kearifan yang sebenarnya kalau misalnya itu dipraktekkan jauh lebih punya nilai ekologis. Nah, barangkali diskusi kita sebenarnya masih banyak yang mau dieksplorasi, tapi waktu yang tersedia hanya 1,5 jam. Terima kasih sekali lagi ke Pak Masri, Pak Rupinus. Mungkin lain waktu kita bisa. Ya, Pak Rupinus. Salam Pak ya. Kapan-kapan saya mampir ke kampus Anda. Ya, Pak Naryo, terima kasih banyak. Sama-sama. Next time kita kopdar ya. Saya tinggal di Jakarta, Pak. Siap, Jakarta, siap. Ya. Terima kasih Pak Masri, Pak Rupinus. Ya. Ya, sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu Pak. Ya. Sama-sama. Luar biasa diskusinya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Sunario, panitia. Sama-sama Pak Rupinus. Oke, selanjutnya untuk teman-teman panitia dan juga para teman-teman yang mengikuti diskusi di Pilopes yang ini, akan ada diskusi selanjutnya. Ada kawan yang akan menjadi moderator di sesi berikut, Mas Firdausi ya, kalau tidak salah ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, silakan saya oper ke Mas Firdausi ya. Saya izin pamit. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Pak Sunario.